Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat malam, selamat siang, atau selamat sore buat kamu dimanapun sedang menonton video ini. Nah, baiklah, perkenalkan dahulu, nama saya Aisyah Renawini. Saya berasal dari kelas 3B reguler dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya berkuliah di Universitas Tanjung Pura di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas mengenai tunadaksa dan tunalaras dalam memenuhi tugas dari dosen pengampu saya untuk mata kuliah bimbingan sekolah dasar dan bimbingan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, untuk pengertian anak tunalaras dan tunadaksa. Nah, baiklah, untuk yang pertama, pengertian anak tunadaksa dan anak tunalaras. Apa sih itu tunadaksa? Nah, tunadaksa merupakan kelainan cacat fisik dalam gangguan gerak yang disebabkan oleh gangguan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau terjadi kecelakaan, termasuk polio dan lumpuh. Nah, istilah tunadaksa ini berasal dari kata tuna yang artinya kurang atau rugi. Nah, sedangkan daksa artinya tubuh. Jadi, pengertian anak tunadaksa adalah anak yang memiliki anggota tidak sempurna. Tubuhnya memiliki kekurangan, baik itu secara dilihat langsung atau tidak langsung. Sedangkan anak tunalaras merupakan individu yang mengalami hambatan emosi atau tingkah laku sehingga kurang rapat atau mengalami kesulitan di kehidupannya sehari-hari. Nah, tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Menurut pengertian lainnya juga, individu tunalaras itu biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang dari aturan atau norma yang berlaku pada lingkungannya. Nah, kita lihat klasifikasi dari tunadaksa dan tunalaras. Untuk pembagian klasifikasi tunadaksa terdapat dua, yaitu kelainan pada sistem cerebral yang dibagi lagi menjadi 3 bagian, tunadaksa ringan, tunadaksa sedang, dan tunadaksa berat. Nah, tunadaksa yang pada sistem cerebral ini dibagi menjadi 3 berdasarkan penderita kecacatan fisik yang diderita oleh anak tersebut. Kemudian, kelainan pada sistem otot dan rangka pada anak tunadaksa. Ini adalah klasifikasi yang kedua, yaitu ketika sang anak memiliki kelainan pada sistem otot dan rangka. Anak tunadaksa pada klasifikasi ini, mereka memiliki kelainan pada anggota tubuh yang seperti kaki, tangan, sendi, dan tulangnya. Untuk klasifikasi yang pertama, anak tunalaras dikelompokkan atas tingkah laku yang beresiko tinggi atau rendah, yaitu seperti hiperaktif, agresif, pembangkang, delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang berisiko rendah seperti autisme dan skizofrenia. Kemudian pada klasifikasi kedua yang dikemukakan oleh Quay pada 1979 dan Samuel Acker dan James J. Gallagher pada 1986, yang dialihbahasakan kemudian oleh Muhammad Yamin pada tahun 1991. Dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu menjadi 4 ya. Untuk klasifikasi tunalaras yang kedua, anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau, kemudian anak yang cemas atau menarik diri, anxious withdrawal, kemudian yang ketiga dimensi ketidakmatangan, yang keempat anak agresi sosialisasi. Kemudian setelah mengetahui arti tunadaksa, kita dapat memahami penyebabnya nih teman-teman. Kondisi yang dapat terjadi karena kecelakaan, penyakit, atau itu bawaan sejak lahir ya. Nah, adapun faktor-faktor lainnya yang juga berpotensi menjadi penyebab tunadaksa adalah sebagai berikut. Yang pertama itu faktor prenatal. Nah, faktor prenatal ini adalah faktor-faktor yang terjadi pada sebelum kelahiran sang anak. Nah, kemudian ada faktor neonatal, yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab saat lahir
menjadi penyebab adanya gangguan pada anak tersebut. Ini pada anak tunadaksa ya, yang kemudian faktor postnatal atau prenatal. Ini artinya setelah lahir. Berikut adalah karakteristik anak tunadaksa dan tunalaras. Yang pertama, karakteristik pada anak tunadaksa dituliskan sebagai berikut. Yang pertama itu karakteristik akademik, kedua karakteristik sosial atau emosional, ketiga karakteristik fisik dan kesehatan, keempat karakteristik bahasa atau bicara. Tiap anak daksa memiliki karakteristik tersendiri dalam 4 bagian tersebut yang sudah dibagikan, yaitu akademik, sosial, emosionalnya, fisik, kesehatan, bahasa atau bicara. Kemudian pada anak tunalaras ditemukan memiliki gambaran seperti berikut. Karakteristiknya dibedakan menjadi karakteristik sosial, karakteristik akademik, dan karakter fisik atau kesehatan. Kemudian, apa sih dampak tunadaksa dan tunalaras kepada anak? Apa dampak kepada mereka? Nah, menurut suatu penelitian, kegiatan jasmani yang tidak dapat dilakukan oleh anak tunadaksa dapat mengakibatkan timbulnya problem emosi seperti mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, kurang dapat bergaul, pemalu, menyendiri, dan lain-lain, yaitu membuat sikap dari dirinya itu down atau rendah. Jadi tingkat kepercayaan dirinya itu kayak, aku tuh nggak seperti anak-anak lain loh, aku tuh punya kekurangan. Nah, problem emosi seperti itulah yang banyak ditemukan pada anak tunadaksa yang memiliki gangguan sistem serebral pada klasifikasi sistem serebral tersebut. Kemudian pada anak tunalaras, apa dampak anak tunalaras bagi kehidupannya? Nah, kelainan tingkah laku yang dialami anak tunalaras juga mempunyai dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan. Karena apa? Perilaku yang ia timbulkan berdampak serius pada diri dan sekitarnya. Hal ini juga membuat tekanan batin yang berkepanjangan sehingga menimbulkan perasaan merusak diri mereka sendiri. Nah, sehingga anak-anak penderita tunadaksa dan tunalaras memiliki kemunduran dalam berbagai aspek di kehidupan maupun di dunia pendidikan. Namun, tidaklah itu menjadi alasan untuk mereka putus asa dalam kehidupannya. Nah, kitalah yang membantu dan berperan untuk memberikan semangat dan menjadikan mereka percaya atas kemampuan dirinya sendiri. Nah, kemudian kita penasaran kan bagaimana pendidikan untuk anak-anak tunadaksa dan tunalaras. Nah, pada anak-anak tunadaksa, bentuk satuan pendidikan atau lembaga yang sesuai dengan kekhususannya di Indonesia dikenal sebagai sekolah luar biasa atau SLB, yang bagian A adalah untuk tunanetra, yang bagian B untuk tunarungu, dan sekolah luar biasa bagian C untuk tunagrahita, bagian D untuk tunadaksa, SLB bagian E untuk tunalaras, dan SLB bagian F untuk cacat ganda. Nah, persatuan pendidikan yang spesifik bagi tunadaksa adalah Bina Gerak. Untuk memberikan layanan tersebut, kita membutuhkan dukungan terapi, khususnya fisioterapi, untuk memulihkan kondisi otot atau tulang penyandang agar kondisi dari tubuh anak tersebut tidak menurun kemampuannya. Kemudian pada pendidikan untuk anak tunalaras, yaitu pendidikan inklusif, model pembelajaran yang memberikan kesempatan terhadap murid berkebutuhan khusus untuk belajar bersama anak lain atau yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Kemudian pendidikan inklusif yang muncul ini dengan prinsip bahwa pelayanan sekolah harus seadil-adilnya diberikan kepada seluruh anak-anak, baik itu kebutuhan sosial, emosional, budaya, atau bahasa mereka. Kemudian tujuan diselenggarakannya pendidikan bagi anak tunalaras adalah agar membantu anak untuk mengembangkan sikap, pengetahuannya, serta keterampilan sebagai menjadi pribadi yang lebih baik lagi pada masyarakat, dan menimbulkan hubungan timbal balik antara lingkungan sosial budaya maupun lingkungan hidup.
Sekian yang dapat saya sampaikan dari pemaparan materi saya mengenai tunadaksa dan tunalaras. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton. Bagi saya sendiri yang sedang belajar, saya juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan atau dalam pemaparan materi sebelumnya. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.